Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maidolan Syarif Fauzi, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas B. Hari ini saya akan meresum beberapa materi yang disampaikan oleh teman saya. Materi pertama yang berjudul Pembangunan Masjid dan Persaudaraan Muhajirin dan Ansor. Pertama, tanah Sahal dan Sunail. Awal Nabi Muhammad meninggalkan Mekah karena terus dimusuhi oleh kafir Quraisy dan Nabi Muhammad pergi ke Tarsyib dan berhenti di tempat menjemur kurma milik dua anak yatim yaitu Hansal dan Husail. Di tempat itulah Nabi Muhammad dan para sahabat membangun Masjid Nabawi, dan situ juga dibangun rumah Nabi Muhammad di tempat yang sama. Awalnya tanah tersebut hendaklah dihibahkan, tetapi Nabi menolak. Yang kedua adalah membangun Masjid Nabawi. Dan setelah membayar tanah Sahal dan Husail sebesar 10 dinar, maka dimulailah pembangunan Masjid Nabawi. Para sahabat bergotong royong membangun masjid sehingga pakaian mereka kotor dan lusuh. Nabi Muhammad memberi teladan nyata turut bekerja sama para sahabat, bahkan menjadi yang pertama menggali tanah pondasi ke dalam 3 hasta. Direwayatkan Imam Bukhari bahwa Nabi juga bersyair, yang di bawah ini bukanlah beban dari Khaybar. Ini lebih kekal, lebih bermanfaat dan lebih suci di sisi Rob kami. Dan juga bersabda, ya Allah, sesungguhnya ganjaran itu adalah ganjaran akhirat. Berilah rahmat kepada kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Yang ketiga adalah peranan besar masjid di zaman Rasulullah. Nabi Muhammad membangun masjid terlebih dahulu, bahkan sebelum rumah beliau sendiri. Hal ini menunjukkan peran besar masjid dalam masyarakat Islam saat itu seperti berikut. Pertama, yaitu masjid tempat ibadah sholat fardu dan selain berzikir, bertasbih dan ibadah lainnya. Kedua, yaitu markas para daud dan konsolidasi. Ketiga, tempat pertemuan sehari-hari Nabi dan sahabat. Keempat, tempat bermusyawarah Nabi dan sahabat. Kelima, pusat kegiatan sosial. Keenam, tempat pengambilan keputusan hukum dan pengadilan. Yaitu selanjutnya materi persaudaraan Muhajirin dan Ansor. Muhajirin adalah para sahabat Rasulullah, penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah. Sementara itu Ansor adalah para sahabat Rasulullah, penduduk asli Madinah yang diberikan pertolongan dan kepada kaum Muhajirin. Muhajirin dan Ansor yang dipersaudarakan, yaitu Muhajirin yaitu Ja'far bin Abu Thalib, Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Umar bin Abdullah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan. Yang selanjutnya Ansor, Ka'bah bin Malik, Khalid bin Zubair, Mu'ad bin Jabal, Sa'ad bin Rabi, Salamah bin Salamah, Utban bin Malik, Aus bin Sabit. Judul selanjutnya yaitu Al-Muhaddah atau perjanjian. Pengertian dari Al-Muhaddah adalah dasar lafzu. Al-Muhaddah adalah ahdu artinya janji. Ketika dikatakan ahdu tu bin wa'di artinya aku berjanji untuk menepatinya. Bisa berarti waktu atau masa. Disebutkan fi ahdi Rasulullah artinya pada masa zaman Rasulullah. Mu'ahadah adalah perjanjian yang harus disepakati minimal dari dua belah pihak. Bisa dalam perjanjian perdamaian antara dua negara, dalam gencatan senjata, atau perjanjian perdagangan. Makna perjanjian dalam terminologi para ahli hukum datang hampir dalam arti linguistik yang sama. Kata perjanjian disebut di dalam Al-Quran dalam banyak ayat, yang semua mengarah pada makna linguistik yang menetapkan padanya, dan firman Allah yang berbunyi, mereka yang telah berbuat sumpah dan kemudian melanggar sumpah mereka, sementara mereka tidak takut kecuali bagi mereka yang membuat perjanjian di Masjidil Haram.
Adapun perjanjian dalam terminologi para ahli hukum datang dalam arti linguistik dan dalam arti yang terkandung dalam kitab Allah dan sunnah Nabi. Makna datang dalam arti rekonsiliasi, yaitu mendamaikan orang-orang yang berperang untuk meninggalkan pertempuran untuk jangka waktu tertentu dengan membatalkan atau sesuatu yang lainnya. Contoh muahadah yang sangat bersejarah dalam sejarah Islam yaitu muahadah Hudaybiyah atau Sulhu al-Hudaybiyah. Perjanjian yang diadakan di wilayah Hudaybiyah, Mekah pada tahun 628 Masehi. Barat Mekah menuju Jeddah. Sekarang terdapat Masjid Ar-Ridwah. Nama lain Hudaybiyah adalah Asyumaisi yang diambil dari nama Asyumaisi yang mengalir sumur di Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, ini perjanjian antara Muhammad dan Nusail bin Amr perwakilan Quraisy. Tidak ada perperangan dalam jangka waktu 10 tahun. Kedua, siapapun yang ingin mengikuti Muhammad diperbolehkan secara bebas. Ketiga, siapapun yang ingin mengikuti Quraisy diperbolehkan secara bebas. Seorang pemuda yang masih berayah atau berpenjaga jika mengikuti Nabi Muhammad tanpa izin, maka akan dikembalikan lagi ke ayahnya dan penjaganya. Bila seorang mengikuti Quraisy, maka ia tidak akan dikembalikan. Tahun ini Nabi Muhammad akan kembali ke Madinah. Manfaat Hudaybiyah Muhammad dan Ubaidiyah bagi kaum muslim adalah bebas dalam menunaikan agama Islam, tidak ada teror dari Quraisy, mengajak kerajaan-kerajaan luar seperti Ethiopia dan Afrika untuk masuk Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.